Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Mungkin dari kalian kemarin-kemarin udah pada tahu bahwa ada sebuah aplikasi yang bernama Randonautica yang sempat viral di TikTok. Yang dimana aplikasi ini tuh katanya bisa menemukan sebuah lokasi misterius yang katanya jarang diketahui oleh banyak orang. Dan memang sudah banyak orang yang mencobanya. Dan katanya cara kerja aplikasi ini tuh dia bisa mengetahui lokasi apa yang kita pikirkan. Contohnya, kalau misalkan kita memikirkan sebuah lokasi rumah kosong, maka nanti di aplikasi Randonautica-nya bakalan ngasih sebuah lokasi yang kemungkinan besar menuju ke sebuah rumah kosong. Tapi itu memang gak tahu benar ataupun enggak, soalnya itu cuma opini dari beberapa orang yang sudah mencoba aplikasi Randonautica. Jadi, di episode seputar horor kali ini, kita akan bahas tentang para YouTuber yang menemukan lokasi misterius dengan aplikasi Randonautica. Dan kira-kira lokasi misterius apa yang mereka temukan dan apa saja yang mereka temukan di lokasi misterius itu? Langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, welcome to my world. Yang pertama, penemuan lokasi rumah bekas pembunuhan. Di video ini dua orang YouTuber yang bernama Josh dan Steve Ronin pada saat itu mencoba sebuah aplikasi yang bernama Randonautica. Dan ketika mereka mencobanya, aplikasi tersebut menunjukkan ke sebuah lokasi, tapi lokasi itu berada di tengah-tengah hutan. Awalnya mereka berniat untuk mereset ulang lokasinya karena mereka takut kalau misalkan hutan itu tidak bisa dimasuki. Tapi akhirnya mereka nekat untuk pergi ke hutan itu dan mungkin mereka bisa menemukan sesuatu yang aneh di sana. Ketika sudah dekat dengan lokasi hutan itu, mereka langsung memarkirkan mobilnya karena hutannya itu tidak bisa dimasuki oleh mobil. Setelah mereka berdua keluar dari mobil, tiba-tiba dari arah belakang mereka muncul sebuah mobil yang tiba-tiba menghampiri mereka. Dan orang yang mengendarai mobil itu langsung menanyakan kepada mereka apa yang sedang mereka berdua lakukan. Karena mungkin orang yang di mobil ini melihat Josh dan Steve terlihat mencurigakan. Kemudian si Josh dan Steve ini menjelaskan kepada orang yang ada di dalam mobil ini bahwa mereka berdua sedang mencoba aplikasi Randonautica yang katanya bisa menemukan lokasi misterius. Kemudian tidak berapa lama, orang yang ada di dalam mobil ini langsung pergi dan Steve dan Josh pun langsung memasuki area hutan. Setelah mereka sampai di titik lokasi yang sesuai pada aplikasi Randonautica, pada saat itu mereka tidak menemukan suatu hal yang aneh ataupun yang janggal. Lalu mereka pun mencoba untuk mereset ulang lokasinya dan mencari lokasi baru. Lalu pada saat penelusuran kedua ini, di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pohon yang terdapat simbol satanik. This is it. This is one of the most haunted roads in my area. I can't even see. Yeah, it's bad. It's bad. But I figured if we do the rituals here... Look at this! Oh my god! It's a satanic sign! Yeah! On it! I told you! Bro! This is where you have to do it. Right here. Dan ketika itu mereka mulai mengira kalau misalkan area yang mereka tuju mungkin terdapat suatu hal yang janggal. Setelah mereka sudah sampai di titik lokasinya, ternyata lokasi yang ditujukan oleh aplikasi Randonautica menuju ke sebuah rumah kosong. Kemudian mereka pun langsung turun dari mobil dan berencana untuk masuk ke dalam rumah kosong itu. Tapi sebelum mereka masuk, di bagian dinding rumah itu terdapat sari kertas yang bertuliskan kalau misalkan rumah ini berbahaya dan tidak aman. Alright guys, so it says condemned as dangerous and unsafe. That's what it says on the house. Now mind you, this house doesn't look... Tapi berhubung mereka berdua ini adalah YouTuber Explore, jadi ketika mereka melihat sari kertas yang bertuliskan kalau misalkan rumah ini berbahaya, justru mereka malah semakin tertantang untuk masuk ke dalam rumah itu. Lalu ketika mereka sedang menelusuri area halaman itu, mereka menemukan banyak sekali mainan yang sudah rusak. Dan tidak berapa lama, terdengar seperti suara anak kecil yang sedang batuk. I just want to say... Wait, we have to go through the window, you think? I think we have to go through the damn window. Was that inside or is that over there? I don't know. What is that? That's a squatter. Padahal kalau misalkan kalian lihat videonya,
Kondisi rumah itu sudah benar-benar kosong dan ditambah di sekitar rumah itu juga gak ada rumah lain, yang ada hanyalah lahan kosong. Jadi agak aneh kalau misalkan tiba-tiba kedengeran suara anak kecil yang sedang batuk. Tapi gara-gara suara anak kecil itu, mereka pun jadi agak sedikit ketakutan. Cuman karena memang mereka penasaran dengan kondisi dalam rumahnya, mereka berdua pun memutuskan untuk tetap masuk ke dalam rumah itu. Dan bisa kalian lihat, kondisi rumahnya sudah benar-benar gak ditempati dan terlihat berantakan. Tapi yang jadi anehnya, kenapa barang-barang di rumah tersebut masih ada dan tidak dibawa oleh pemiliknya? Yang hal tersebut membuat rumah ini menjadi semakin misterius. Dan ternyata benar saja, ketika mereka sedang menelusuri di setiap ruangan di dalam rumah ini, di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah senapan yang tergeletak di atas kasur, dan di kasur itu juga ada foto seorang perempuan. It's cops. Dude, it's cops and that's a real fucking gun. Our cops are outside. Alright bro, you wait to get out here. Dan hal yang mengerikan lainnya, kalau misalnya kalian perhatikan di bagian atas kasurnya, itu tuh kayak ada semacam noda bekas darah, tapi si noda darahnya ini terlihat seperti sudah kering. Jadi apakah mungkin kalau misalkan di rumah ini dulunya pernah terjadi kasus pembunuhan? Karena bisa kalian lihat dari awal bahwa sebelum mereka masuk ke dalam rumah ini, mereka menemukan secari kertas yang bertuliskan kalau misalkan rumah ini berbahaya. Lalu selain itu, perabotan di dalam rumah ini juga terlihat masih lengkap dan juga berantakan. Dan yang paling mengejutkannya, di salah satu kamar ditemukan sebuah senapan, lalu ada foto perempuan, dan juga ada noda bekas darah yang sudah kering. Jadi kira-kira menurut kalian, apakah mungkin di rumah ini pernah terjadi kasus pembunuhan? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Oke, videonya ini masih lanjut dan belum selesai. Lalu, tidak berapa lama setelah mereka menemukan sebuah senapan dan juga foto di salah satu kamar, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menyuruh mereka berdua untuk keluar. Ketika sudah di luar, mereka cukup kaget karena ternyata di luar sudah banyak polisi yang sedang menunggu mereka. Guys, we gotta... Yeah, we're coming. Okay, we're coming. sorry, we're coming. Okay. Just two of us. We were using an app called Randonautica. Yeah, I don't know. There's like this new app going on. Subjects, we should be code for. We're using an app called Randonautica. It's like just a... Tapi untungnya mereka berdua tidak ditangkap, tapi mereka berdua hanya ditanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan, terus kenapa mereka masuk ke dalam rumah ini, yang intinya mereka hanya diinterogasi. Cuman sayangnya ketika itu mereka lupa memberitahukan kepada polisi kalau misalkan mereka menemukan sebuah senapan dan juga foto dan juga noda bekas darah di salah satu kamar di dalam rumah itu. Tapi kayaknya kalau misalkan mereka ngasih tahu hal-hal yang mereka temukan di dalam rumah itu, mungkin masalahnya bakalan jadi semakin ribet. Yang kedua, penemuan kaos perempuan di sebuah ladang. Dalam video ini sebuah channel YouTube yang bernama Proping Demons pada saat itu melihat video seseorang di TikTok yang sedang mencoba aplikasi Randonautica. Setelah itu kemudian dia pun penasaran lalu mengajak temannya untuk mencoba aplikasi Randonautica ini. Yang dimana ketika itu, aplikasi Randonautica-nya menunjukkan lokasi di sebuah desa yang bernama Baksel. Tapi ternyata, setelah mereka sudah sampai di titik lokasinya, ternyata lokasi yang ditujukan oleh aplikasi Randonautica ini menuju ke sebuah tempat pemberhentian truk. And welcome, we've made it. So the pin is actually inside the... I don't know. I think this map might have just took us as close to it from the road as possible. So let me open up the map, see where we are. Dan sepertinya lokasi ini tidak menunjukkan ada suatu hal yang aneh ataupun misterius. Kemudian mereka pun mencoba untuk kedua kalinya, dan ternyata lokasi kedua ini menuju ke sebuah ladang. Setelah sampai di lokasi, mereka pun langsung menelusuri ladang itu. Dan di tengah ladang itu, mereka menemukan sobekan kardus yang bertuliskan "The end is near", yang artinya mereka sudah dekat dengan lokasi yang ada di maps. Yo, what's that? Bro, look at this.
Don't tell me that's not weird. Is this, it just says the end is near? The end is near. The end is Oh, near. no, the end is near. You know, like, sorry, I'm trying to focus. You know those apocalypse guys? Do you really get them here? I don't know if you do. Like you see them in movies. They're in New York and they're screaming about the end being near. No. Tapi ternyata setelah mereka mengelilingi ladang itu, mereka justru tidak menemukan petunjuk apapun. Lalu mereka pun langsung mereset ulang lokasinya dan melakukan penelusuran untuk ketiga kalinya. Nah, lokasi yang ketiga ini masih menuju ke sebuah ladang. Tapi, di tengah ladang itu, terlihat ada sebuah bangunan yang terlihat mirip seperti lumbung padi. Pada awalnya mereka berencana untuk masuk ke dalam lumbung padi itu dan mungkin saja mereka bisa menemukan suatu hal yang aneh di sana. Tapi sayangnya, pintu masuk menuju lumbung padi itu terkunci, jadi mereka pun tidak bisa masuk ke dalam lumbung padi itu. Jadi akhirnya mereka pun memutuskan untuk melihat-lihat area di sekitar ladang itu. Tapi ternyata, dari kejauhan mereka melihat ada sesuatu yang menggantung di atas pagar kawat. Setelah mereka mencoba untuk mendekati pagar itu, ternyata di pagar itu terdapat sebuah kaos perempuan yang menggantung. Does that look red to you? Yeah. Why does that look red? What the hell? Olivia, come here. Or Dan, hold it while I pick it up. Be careful. I mean, if that's evidence of some sort. It's definitely a top. Why the hell would there be a top on a barbed wire fence ripped open with red on it? Yang bisa kalian lihat, kaosnya ini terlihat compang-camping dan ada juga noda kayak warna merah itu yang entah itu darah ataukah bukan. Selain itu juga, di bagian kaosnya terdapat tulisan yang bertuliskan "Shut up". Shut up. Yang apakah mungkin kaos ini milik seorang perempuan korban pembunuhan? Gak tahu juga sih ya. Tapi ya, sayangnya setelah mereka menemukan kaos itu, mereka tidak menemukan mayat ataupun petunjuk lain. Sehingga mereka juga tidak menemukan informasi lain mengenai tempat itu bekas apa dan kaosnya ini punya siapa. Yang ketiga, penemuan rumah penyihir dan boneka di tengah hutan. Video kali ini masih dari channel YouTube Exploring with Josh, tapi kali ini Josh membuat video tentang penelusuran lokasi misterius dengan aplikasi Randonautica-nya hanya seorang diri. Dan ketika itu, Josh mendatangi sebuah kuburan dan membuka aplikasi Randonautica-nya ini di area kuburan itu. Yang dimana pada saat itu, Josh memikirkan sebuah rumah yang terbengkalai. Yang dimana Josh berharap lokasi yang ditujukan oleh aplikasi Randonautica-nya ini menuju ke sebuah rumah kosong. Namun sayangnya, ketika Josh mengikuti rute menuju lokasinya ini, ternyata lokasinya ini tidak menunjukkan ke sebuah rumah kosong, melainkan menuju ke sebuah hutan. Dan tidak berapa lama setelah sampai di lokasi, Josh pun langsung masuk ke dalam hutan itu. Dan ternyata di tengah hutan, dia menemukan beberapa batangan pohon yang disusun seperti menyerupai tempat tinggal. Lalu ketika itu, Josh pun menganggap bahwa mungkin saja rumah ini dihuni oleh seorang penyihir seperti di film Blair Witch. No way! Explorers, this is legit happening right now. I'm not faking this. I mean, it took me here. What is it though? Looks like a satanic cult spot, honestly. It's a fireplace. What the heck is this? Yo, this is like some Blair Witch stuff. Guys, I'm not even kidding. This is where the app took me. Well, it took me like next to it, and I went into the woods from it. What the heck? That app's actually freaking awesome. But like, why is this made? Like, who? It's just like stuck on. Like a homeless guy or someone maybe did it, but I don't even think it's like that. It looks like it was already built before, but it got kind of damaged. The structure. Selain itu juga, Josh menemukan sebuah boneka yang tergeletak di atas sepi unggun. Yang bisa kalian lihat, bonekanya ini masih bagus dan juga terawat.
Dan Josh pun berpikiran untuk mengambil boneka itu dan membawa ke rumahnya. Karena menurutnya boneka ini masih bagus dan sayang untuk dibuang. Unless this is here for props or something. Hang on. Explorers, like, I swear to God, I am not faking this right now. I'm actually just really creeped out, but mostly just mind blown at the fact that this app is actually real. Oke, mungkin itu saja untuk video seputar horor kali ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.